Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 April berjudul Tetap Fokus kepada Yesus. Ayat intinya diambil dari Matius 13 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah matamu karena melihat. Mari kita dengarkan penjelasannya. Waktu berjalan berdampingan, tangan Petrus dipegang oleh Tuhan, mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya, karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap, dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir, dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikut dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus kepada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya. Melalui keadaan hidup sehari-hari, ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 411 dan 412. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami sekali lagi diingatkan
untuk senantiasa tetap fokus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diajarkan bahwa sebagai anak-anak-Mu, melalui keadaan hidup kami sehari-hari, Engkau sementara menyiapkan bagi kami untuk melakukan hal-hal besar yang menjadi bagian dalam tugas kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk senantiasa bergantung dan berfokus hanya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, sehingga kami boleh luput dari segala cobaan dan godaan setan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.